wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'da. Jamaah subuh, Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah yang terhormat, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah yang suasana sampai detik saat kesempatan ini, yaitu musibah COVID-19 belum juga sepertinya berakhir, tetapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua agar Allah Subhanahu wa ta'ala dari ikhtiar kita yang sudah maksimal itu segera dibersihkan, segera dihilangkan dari musibah yang tentunya semua orang menghindarinya, tetapi di balik itu ada hikmah besar bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang beriman, yang memanfaatkan akal dan pikirannya yang sehat itu untuk selalu tadzkir, untuk selalu tafakkur, untuk selalu muhasabah terhadap diri tentunya masing-masing kita. Alhamdulillah pada subuh ini kita yang hadir ini sudah mendapat karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apa yang sudah kita lakukan ini adalah perolehan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah lewat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang maklum sudah kita sering baca mungkin ataupun sering mendengarnya, bahwa kita telah memperoleh yaitu dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada itu. Kita sudah sama-sama melakukan yaitu qablal fajr, dan ini di dalam hadis sahih dijelaskan raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Itu baru 2 rakaat sebelum fajar saja kita sudah mendapat sesuatu keutamaan yang lebih besar dari dunia dan isinya. Kemudian bagaimana tentang sholat subuh kita dengan jamaah tadi? Maka di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal lailu kullah." Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka kita atau mereka itu memperoleh kelebihan dari Allah seperti kita sholat satu malam suntuk. Luar biasa. Begitulah keutamaan-keutamaan yang telah kita dapat. Semoga apa yang sudah kita lakukan itu bisa kita istiqomahkan dalam situasi kondisi di mana dan kapanpun saja kita berada. Karena hanya inilah yang tentunya kita dapat lakukan, kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang beriman, yang sudah amat dan sangat banyak sekali menyerap dan memperoleh karunia nikmat rahmat, dari mulai kita beranjak ke tempat tidur, bangun, kemudian beraktivitas dan seterusnya. Nikmat yang kita dapatkan itu luar biasa banyaknya sampai kita tidak menghitung, sebagaimana penegasan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita ingin mencoba untuk menghitung-hitung karunia nikmat rahmat yang Allah berikan, yang telah kita serap itu, maka tidak akan mungkin mampu. Kenapa? Karena keterbatasan kita dan karena banyaknya serapan-serapan karunia nikmat rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya kita pada posisi
di dalam tahun baru tidak hanya saja nasional, tidak hanya saja milik kita orang muslim, tetapi seluruh dunia, semua makhluk, semua hamba Allah yang namanya manusia memilikinya, yaitu tahun baru. Sekarang kita sudah memasuki pada posisi 2 Januari 2022. Apa yang harus kita kembali renungkan, apa yang harus kita kembali tata dalam rangka memasuki tahun baru ini agar kita tidak kekurangan, agar kita tidak tidak lengkap di dalam melakukan nilai-nilai karya perbuatan ibadah kita di tahun sekarang ini, selama masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk melakukannya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, taati aturan, patuhi perintah, jauhi larangan. Kemudian himbauan Allah kepada kita sebagai orang beriman, yaitu wal tanzur nafs. Allah memerintahkan kepada kita tidak bosan-bosan untuk kembali menengok, melihat tentunya kepada diri kita masing-masing. Pada ayat lain Allah sampaikan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Lihatlah, jagalah, waspadalah terhadap diri kita masing-masing dan juga keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian akhina fillah, yaitu keluarga yang seiman dan seagama. Dari apa? Dari ancaman api neraka. Hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menghimbau kepada kita untuk kembali unzur, yaitu melihat dari apa maqaddamat, sesuatu ma di sini bersifat nakirah, bersifat umum, artinya apa saja dari tahun yang 2001 awal Januari sampai akhir Desember, di dalam tutur kata, perilaku, tingkah laku, amal, karya, apapun itu semua bentuknya yang kita lakukan, maka Allah sampaikan unzur. Untuk apa? Lighad, tentunya untuk jangka panjang kita, agar tidak lagi kalau kita umpamanya ada kekurangan terus saja seperti itu, atau monoton dari apa yang kita lakukan, tidak ada ziyadah, tidak ada tambahan-tambahan, bahkan jangan terbalik, yaitu lebih kurang dari yang sudah kita lakukan. Kaitan dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, man kana yaumuhu mithla amsihi bahwa majbun maghabun. Kalau hari ini tahun baru yang sudah kita masuki 2022 ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah terus, kemudian kita tidak ada perubahan di dalam melakukan sesuatu yang baik dari kemarin 2021, sama saja, maka Rasulullah mengatakan maghabun, ini adalah orang-orang yang tertipu. Tentunya kita tidak mau menjadi golongan orang yang tertipu. Oleh karena itu, maka muhasabah di sini adalah amat dan sangat penting. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab, beliau pernah berdauh, yang dauh beliau ini sudah sangat populer sekali. Yang pertama beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu,
Yang kedua, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Inilah pentingnya muhasabah. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk menghitung-hitung dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan kita menghitung banyaknya dari apa yang kita lakukan, tetapi hitung kekurangan dan kesalahan kita. Itu yang terpenting. Sebab kalau kita menghitung banyaknya dari apa yang sudah kita lakukan, maka akan timbul kepuasan dan akan timbul rasa ujub, rasa bangga dan lain sebagainya, yang tentunya semua sifat-sifat itu adalah sifat yang akan menghapus dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi hendaknya kita muhasabah tentang kekurangan kita dan ketidaksempurnaan kita, tentunya pula kesalahan-kesalahan itu yang perlu kita muhasabah, kita hitung. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti di yaumil akhir Allah akan menghitung, yaitu kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan kita di masa hidup ini. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat kita menanam, tempat kita bercocok tanam. Maka tentunya di akhir kelak nanti adalah saatnya kita akan panen, akan menunai, yaitu hasil-hasil dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kata beliau, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan juga sama pemahamannya. Jadi kalau tadi menghitung, sekarang menimbang, arti berat dan tidaknya dari perbuatan kita mana lebih berat, kekurangan, kesalahan, ketidaksempurnaan daripada kebaikan-kebaikan itu tadi. Nah ini. Nah oleh karena itu terkait dengan ayat yang saya bacakan tadi, maka Allah sampaikan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka kita kembali agar tidak merasa berpuas diri, agar kita tidak selalu bangga dengan perbuatan kita, maka tentunya kita harus banyak bermuhasabah, menghitung-hitung hal tersebut. Ada 4 hal yang sudah sering saya sampaikan dalam hal muhasabah ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita hitung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuzalu qadamu 'abdin hatta ayyus ala fi arba'in. Kelak nanti di yaumil akhir, ketika kita ingin menghantarkan atau menyampaikan buku-buku catatan masing-masing dari amal perbuatan di dunia ini, maka langkah-langkah kita itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melangkah ke langkah berikutnya untuk menyampaikan catatan amal kita itu, sebelum terhapus injaan kaki pertama, maka ada 4 pertanyaan yang dihadapkan oleh Allah kepada kita. Hatta ayyus ala fi arba'in. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah. Umur tentunya. Dari mulai kita akil balik sampai sudah seusia sekarang, ya, kayak saya, kayak yang terhormat Bapak Haji Cipto ini sudah, insya Allah usianya sudah sama ini, sudah 60 lebih, sudah 61 ya, 62. Jadi seperti itu. Nah ini dihitung-hitung, apa namanya itu, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, umur itu apakah untuk hura-hura, apakah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sebaliknya. Ini yang menjadi renungan kita tentunya. Oleh karena itu, selama masih kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah, mari usia yang panjang ini manfaatkan agar seperti apa yang Rasulullah sabdakan, yaitu khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, dan tidak sebaliknya, wasyarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Jadi kita panjang umur, tentunya di dalam umur panjang ini sesuai dengan amal-amal yang kita lakukan itu yang baik-baik saja, dan tidak sebaliknya. Kata Rasulullah bilang, seburuk-buruk kita ini adalah umurnya panjang tetapi sia-sia, tidak ada manfaatnya. Jadi
tentunya kita tidak mengharapkan. Ini tentang umur. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'abalah. Itu pertanyaan yang kedua dalam rangka muhasabah. Jasad kita, kekuatan tubuh kita, kekekaran tubuh kita, kehebatan kita bisa melakukan segala sesuatu itu, badan ini yang kuat ini untuk apa saja? Apakah di masa kita masih muda karena kita merasa badan kita kekar, mungkin kuat, tegap, kemudian kita suka mengintimidasi orang, suka menakut-nakuti, suka menyepelekan dan lain sebagainya, apapun itu. Maka ini juga akan menjadi pertanyaan kepada kita. Umur badan yang sehat ini akan semuanya dimintain pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga adalah wa an ilmihi fi ma amila bih, ilmu apa saja. Karena ilmu ini pada hakikatnya adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bagi kita yang walaupun mungkin ukuran kita ilmu itu sifatnya relatif, tidak kita bisa mengukur seperti barang yang nyata, seperti material, seumpamanya seperti uang bisa dihitung dari 1 sampai seterusnya, ataupun barang-barang yang terlihat. Tetapi ilmu adalah semua itu bentuknya relatif, jadi kita tidak melihat. Maka ukuran daripada ilmu itu adalah tentunya amal, demikian. Jadi tidak cukup kita dengan menumpuk-numpuk referensi buku-buku kitab, tetapi kalau amal kita tidak sesuai, maka tentunya tiada pula arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ditanya oleh Allah, fi ma amila bi, ilmu yang kau miliki itu untuk apa? Untuk apa kau amalkan? Apakah kau tidak salah gunakan dan lain sebagainya. Ini juga pertanyaan dalam rangka muhasabah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Ini bahan muhasabah. Kemudian harta kita sekecil apapun itu akan Allah pertanyakan kelak nanti, dari mana kita dapatkan harta itu, sudahkah kita cari dengan cara yang baik, benar, halal, jelas. Sebab Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Demikian. Yang halal itu sudah jelas, nyata, yang haram juga demikian, tetapi ada satu sesuatu yang tidak jelas, haram dan halalnya, itu namanya subhat. Nah, ini kita hati-hati. Jadi harta ditanya dari mana dapat. Kalau umpamanya harta yang kita dapat itu dengan cara baik, benar, halal, jelas, maka ada pertanyaan berikutnya yang kedua, wa fi ma anfaqah, untuk apa kau belanjakan harta itu? Sudahkah kau manfaatkan di jalan Allah untuk menafkahi keluarga, untuk bisa memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain, kepada saudara kita yang membutuhkan? Apakah tidak hanya harta itu kita kumpulkan, kita tumpuk-tumpuk saja sendiri, giliran kita mengeluarkan zakat masih kita menunda-nunda sampai-sampai tidak terbayar zakatnya? Ini hati-hati. Kita jangan terlalu bangga dengan banyaknya harta, tetapi kita punya kewajiban dari harta itu tadi. Sebab ketika harta yang kita cari dengan baik, benar dan halal, tetapi memanfaatkannya itu tidak benar, maka ini adalah sebuah kesulitan kelak untuk kita nanti akan Allah pertanyakan. Jadi harus betul-betul balance, harus betul-betul sama, serasi, dapatnya baik, memanfaatkannya juga baik. Sebab ada orang dapat rezeki itu enggak baik, enggak benar, tetapi memanfaatkannya baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Dulu pernah ada terjadi, mungkin saya sudah pernah cerita nih, kurang lebih 30 tahun yang lalu, itu di daerah Tabanan, ya, Tabanan Bali. Itu waktu itu masih marak-maraknya orang main nomor itu, main nalu, ya. Itu ketika itu dia dapat luar biasa, dapat duit. Waktu itu sudah bahasanya
juta itu sudah luar biasa itu. Itu sempat dari harta itu dia sumbangkan ke masjid juga. Nah ini memanfaatkannya benar, tapi nyarinya nggak benar. Tidak, jangan seperti itu. Jadi itu satu contoh saja. Yang kedua, ada juga carinya dengan cara baik, benar, halal, tetapi memanfaatkannya tidak benar. Artinya ketika waktu zakat tidak zakat, apalagi infak dan sedekah. Sebab dia berpikir, wah kalau punya sampai 1 M itu kan sudah keluarnya 25 juta, kan lumayan itu. Itu kalau dihitung-hitung 25 juta, kalau sekarang nih biasanya ini urusannya Pak Haji Ahmad Sucipto yang terhormat nih, jual beli sepeda motor itu dapat Scoopy baru 1, dapat susu lagi, akhirnya nggak bayar zakat, kan begitu. Ya, sama seperti dulu ceritanya Sa'labah, ketika di masa Rasulullah ada sahabatnya Rasulullah namanya Sa'labah. Itu kan orangnya miskin, sarung saja giliran pakai sama istrinya, kan seperti itu. Ketika sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, enggak ngelihat lagi Rasulullah. Itu sahabat namanya Sa'labah. Mana Sa'labah? Dia pulang Rasulullah. Kenapa kok pulang? Iya, dia giliran sama istrinya pakai sarung mau sholat, jadi pakaian yang kita kenakan kayak begitu miskinnya. Kita sekarang enggak mungkin ada yang seperti itu dulu. Nah karena seperti itu adanya, sampai dia minta merengek-rengeklah kepada Rasulullah supaya didoakan sama Allah supaya jadi orang yang kecukupan, orang yang kaya. Rasulullah sudah tahu kalau itu nanti jadi orang kaya tidak bakalan benar, tahu Rasulullah, karena Rasulullah diberikan yaitu kelebihan oleh Allah hal-hal seperti itu. Tapi karena dia maksa, sudahlah, bermodalkan 1 ekor kambing saja, dikasih 1 ekor kambing. Singkat cerita, lama-lama banyak kambingnya, akhirnya udah tidak sempat sholat berjamaah lagi, ngurus kambingnya. Jadi seperti itu. Ini akibatnya. Yang paling fatal apa? Ketika disuruh bayar zakat, anjing yang nungguin kambingnya itu yang dikeluarin. Bayangkan itu, luar biasa. Begitulah urusan dunia. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau kita merasa bahwa itu adalah sebuah amanah yang harus kita sampaikan, dan akibatnya apa? Ketika harta-harta yang Allah percayakan, yang dititipkan kepada kita itu tidak kita keluarkan, Al-Quran di dalam surah At-Taubah itu mengancam, al-yawma ya nahtimu ala afwahihim, mohon maaf, al-yawma yukhma alaiha fatukwa jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanazzatum li anfusikum fadzuku bima kuntum taknizun. Ini harta kita ini yang seharusnya dizakatkan, tidak kita zakatkan. Yang harusnya kita ya infak, tidak juga kita infakkan. Ini besok harta kita itu dengan kuasa Allah dijelmakan dari api neraka semacam setrika, berbentuk setrika. Itu setrika itu berjalan itu mencari dahi kita, serat di setrika, dada, punggung, serta seraya setrika itu berbicara. Ini harta kita dulu nih yang tidak dikeluarkan zakatnya, besok dijelmakan seperti itu oleh Allah. Kemudian setrika itu bilang, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kau dulu kumpulkan di dunia yang kau tidak keluarkan zakatnya. Hadza ma kanaztum fadzuku bima kuntum, rasakan sekarang akibat kau dulu melupakan aku untuk kau bagikan kepada fuqara, masyakin atau yang lain sebagainya. Inilah tentang harta, sangat kita harus hati-hati. Jadi kalau sudah carinya benar, baik, maka mengeluarkannya juga, memanfaatkannya juga demikian. Jadi jangan terlalu boros dan jangan juga terlalu pelit, yang sedang-sedang saja. Waktu zakat ya zakat, ada lebih kita infakkan, insya Allah yakinlah harta-harta yang seperti itu akan menjadi barokah, kan demikian. Jadi kalau sudah harta kita barokah, maka apapun yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah, demikian. Sebab barokah itu kan yang sering saya sampaikan ada 3 unsur di dalamnya itu. Jadi yang pertama an-namu, yang kedua ziyadatul khair, yang ketiga al-karamah. Kalau sudah harta kita, badan kita, apapun yang ada di kita ini semuanya dari Allah, barokah, masya Allah, selalu tumbuh dan berkembang. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bukan berkurang, kan demikian. Jadi demikian. Jadi kembali lagi kepada hadis yang di depan, wa man kana yaumuhu
misla amsi fahuwa maghabun. Kalau hari sekarang, tahun sekarang yang kita jalani ini lebih sama saja dengan kemarin, maka dia tertipu. Yang lebih fatal lagi, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un. Kalau tahun sekarang yang kita jalani nanti ini lebih jelek, lebih banyak kekurangan dari kemarin, maka dia orang yang terkutuk, orang yang terlaknat, kata Rasulullah. Nah, yang tentunya yang kita harapkan bersama adalah wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Ini kalau hari sekarang, tahun ini kita sudah betul-betul tata sedemikian rupa secara kemampuan masing-masing untuk yang baik, maka tentunya lebih baik dari kemarin. Inilah orang-orang yang rabih, yang mendapat keuntungan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 muhasabah yang perlu kita renungkan bersama di dalam tahun baru 2022 ini. Mari kita bersama-sama, saya tentunya pribadi, mari kita saling mengingatkan untuk mampu dan bisa menerapkan semua itu. Tentunya diawali dengan menata qalbu atau hati kita masing-masing. Jamaah sekalian, Bapak dan Saudara, sebelum lanjut mungkin ada yang perlu kita sharingkan dalam kesempatan ini di awal perdana kuliah subuh suasana Covid ini. Mudah-mudahan kita awali dengan mengaji, melakukan kebaikan-kebaikan, segera dicabut yaitu musibah yang tentunya semua manusia tidak menyukainya ini. Dipersilakan. Iya. Baik, sambil kita yang lain. Yang pertama, kita tinggal bukan di tempat kita pribadi, mohon maaf. Yang kedua, tempat itu tentunya kita karena bukan milik pribadi tidak akan mungkin bisa mengatur-atur seperti milik sendiri, kan demikian. Yang ketiga adalah kita manusia ini yaitu menghukumkan sesuatu itu hanya apa yang terlihat secara kasat mata saja, jelas. Sebab Rasulullah SAW itu pernah bersabda, nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kami ini kita menghukumkan sesuatu yang nyata-nyata saja, yang terlihat, yang tahu, tidak meraba-raba, tidak mengira-ngira. Tetapi yang tersimpan, yang rahasia itu urusannya Allah. Yang pertama adalah tentunya kita ahwat. Ahwat itu lebih berhati-hati. Kalau umpamanya memang kita tahu dan jelas, kan begitu, di sesuatu yang kita pegang, misalnya di pintunya umpamanya, ataupun apalah, atau mungkin gayung cedok yang kita pakai itu, umpama kita melihat nyata dia habis pegang sesuatu yang sifatnya mughaladzah, mungkin dia pegang, kan seperti itu. Nah, sekarang kita kalau bisa supaya lebih ahwat itu, upayakanlah kita punya gayung sendiri. Jadi jangan memakai gayung yang ada di kamar mandi, itu lebih ahwat kita.
Itu kalau saya katakan, kalau memang ada rezeki lebih, belilah khusus gayung untuk kita pribadi atau keluarga ketika bercampur seperti itu. Yang kedua, kalau memang sudah, mohon maaf ini, tidak ada yaitu yang adanya, tetapi kita betul-betul melihat setelah dia artinya berhubungan dengan sesuatu yang mughalladzah tadi, ya kita harus melakukannya dengan jelas juga, dengan membersihkan, mensucikan dengan cara yaitu mughalladzah juga, karena kita tahu dan kita melihat. Beda kalau memang walaupun sudah nyata tapi kita tidak melihat dan kita juga tidak mendapat informasi apa dari yang lain, tidak ada persoalan, tidak ada hukum itu. Demikian. Itu untuk kehati-hatian kita saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebelum kita melakukan atau bersesuci untuk diri kita sendiri, sebaiknya kita juga siram-siram dululah di sekitar kita. Demikian. Jadi dengan air yang ada kita siram dulu, sudah kita yakin sudah tidak ada lagi ada lekatan-lekatan najis bekas yang lain, barulah kita melakukan untuk sesuatu yang kita lakukan untuk diri pribadi, seperti minimal berwuduk tadi. Kira-kira hanya itulah ikhtiar-ikhtiar yang dapat kita lakukan, ya. Jadi demikian. Selebihnya kita kembalikan saja kepada Allah. Jadi demikian. Kira-kira itulah. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab, nanti Bapak Haji Ahmad Cipto mau nambahin mungkin jawaban saya. Begini, syarat sah jual beli itu adalah barangnya harus suci, ya. Jadi demikian, jelas kan? Jadi kalau babi suci enggak kan? Nah, berarti jual belinya udah enggak sah itu. Enggak usah keuntungnya dulu, udah jual belinya aja udah enggak sah. Itu syarat sah jual beli itu harus barang yang suci tadi. Tapi kalau sudah jelas bisnisnya itu tidak suci, dari awal dia melakukannya sudah nggak benar, ya. Jadi walaupun umpamanya bukan kita yang mengelola tapi orang lain, kita memodali saja, mama, itu jangan sampai terjadi. Ya jelas haram lah kalau itu ditanyakan. Sebab dari awalnya saya sudah nggak benar itu. Jadi jelas haram, ya. Tetapi kalau kita umpamanya, mohon maaf, kok punya keluarga non muslim, tiba-tiba karena sudah urusannya dia kan, tapi kita melihat dia pengen berbisnis, umpamanya kita ngasih dia cuma-cuma modal, tidak ada masalah, itu kebaikan untuk dia kan. Tapi jangan sampai itu kecipratan sama kita. Wah, ini katakanlah ini syukur ini sudah kita 1 tahun berjalan, kayaknya lumayan deh, sekedar biar untuk anak-anak, jangan sekali itu terjadi, ya. Nah, kecuali dari mereka itu punya bisnis lain yang halal yang menurut kita. Nah, kita jangan terlalu juga jelimet, jangan begini, ini yang kamu kasih ini hasil dari bisnis babi apa jualan kamu di toko, enggak perlu seperti itu. Pokoknya sudah terima saja. Sebab kalau itu dipertanyakan akan menjadi rusak nanti. Al aslu la yus'al wa innama yus'alu fasadaha. Asal itu enggak usah ditanya, sebab kalau ditanya akan menjadi rusak akibatnya nanti. Demikian, nggih. Pak Haji Ahmad itu mau nambah? Ada yang lain? Iya, silakan. Apakah setiap diri manusia ini berpotensi melakukan keingkaran atau dosa atau maksiat tanpa godaan syaitan? Bagus.
kalau ditanyakan berpotensi, sangat berpotensi. Termasuk saya, sangat berpotensi untuk seperti itu. Nah, cuma sekarang kan kembali kepada diri kita saja. Makanya ada di dalam satu hadis, saya tapi tidak hafal, lupa. Itu begini, si iblis ini ngomong, ya bahasa kasarnya lah, ngomong sama Allah gini, Allah, aku akan ganggu manusia, umat-umat engkau yang beriman, katanya seperti itu. Dan supaya artinya itu minimal dia ada temannya di neraka itu. La ughwiyanna, aku akan uji, aku akan ganggu dia. Tetapi Allah bilang, laknatullah, ya, kau adalah laknat aku. Itu Allah bilang selama hambaku mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak bakalan mampu kamu mengganggu. Nah, jadi demikian. Artinya kalau dipertanyakan ada potensi, ada, sangat ada. Jangankan kita Nabi saja, Nabi kalau jenengan ingat dengan cerita Nabi Yusuf ketika diganggu oleh Siti Zulaikha, itu pada dasarnya sudah hampir kena itu, tapi malaikat diizinkan oleh Allah, disuruh memerintahkan untuk jangan sampai Yusuf terpengaruh dengan godaan Zulaikha, kan demikian. Sampai di dalam cerita itu jadi Zulaikha lah yang betul-betul mengejar-ngejar, tapi pada akhirnya juga dipenjara, kan demikian. Jadi sangat berpotensi. Oleh karena itu makanya kita selalu banyak istighfar lah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rasulullah saja yang sudah jelas jaminan surga, bahkan kelak nanti diberi mandat syafa'ah al-uzma, bantuan yang agung. Tidak satu pun nabi yang diberikan kepercayaan oleh Allah, cuma nabi kita Muhammad. Itu beliau sehari semalam baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali. Saya yang enggak ada apa-apanya, masa enggak mau baca seperti itu, kan demikian. Jadi potensi yang tidak benar yang ada pada diri kita, mari kita hapus dengan selalu beristighfar kepada Allah SWT, agar kita mampu menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kira-kira demikian. Ada lagi? Di belakang enggak ada? Baik, kalau tidak ada, sebagai pengakhir saja, maka mari di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dalam memasuki tahun baru 2022. Mari kita selalu berupaya maksimal menurut kemampuan kita tentunya, sebab Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran itu ittaqullah mastata'atum, itu firman Allah, dan Rasul juga mengikuti di dalam sabdanya ittaqullah mastata'atum, artinya bertakwalah kepada Allah, taati aturan, patuhi perintah, jauhi larangan, maksimal yang sudah mampu kita lakukan. Jadi Allah tidak memaksa sekali sampai elek itu ya istilahnya itu kepada kita, tidak demikian. Sebab pada ayat lain Allah sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani kita sebagai hambanya ya kecuali apa yang mampu kita lakukan. Jadi demikian. Jadi mudah-mudahan dari apa yang dapat saya sampaikan sebagai perdana kuliah subuh di Masjid Al-Mujahidin ini ada manfaat dalam rangka muhasabah untuk saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kalau memang sudah tidak lagi ada yang perlu kita sharingkan, mari kita tutup saja dengan pembacaan doa. Semoga kita selalu dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam berbuat baik dalam situasi kondisi apapun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ni'am wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa dhim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
في الأولين والآخرين وسلم الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يشاء ودعاء لا يسمع ونفس لا تسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه النبي الأمي وعلى صحبه أجمعين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya, banyak kurang dan banyak pula kesalahan, mohon maaf yang tak terhingga. Atas perhatian saya aturkan banyak terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli